10 yang beranggotakan saya sendiri, Sochi Umayyada Rahma, kemudian teman saya Cindy Syafutri dan Siti Nur Alisha ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Administrasi dan Supervisi dalam Pendidikan. Nah, untuk mengetahui penjelasan makalah kami, simak video berikut ini ya. Baik, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup dalam administrasi pendidikan. Dr. Hadari Nawawi menyatakan bahwa secara umum, ruang lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut. Pertama, manajemen administrasi. Manajemen administratif adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, manajemen operatif. Manajemen operatif adalah kegiatan-kegiatan yang mengarahkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Baik, masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Secara garis besar, teknik-teknik supervisi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, teknik individual, dan yang kedua, teknik kelompok. Nah, teknik individual, ada beberapa teknik supervisi yang tergolong ke dalam kelompok teknik individual, yaitu kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah supervisi datang ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Kemudian, observasi kelas. Observasi kelas yaitu supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Kemudian percakapan pribadi. Percakapan pribadi maksudnya supervisor melakukan percakapan secara langsung dengan guru yang disupervisi. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik-teknik yang bersifat kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi bagi guru baru dimaksudkan agar guru-guru dapat menyelesaikan diri dengan situasi dan kondisi di sekolah yang baru. Kemudian rapat guru. Rapat guru adalah suatu pertemuan antara semua guru untuk membicarakan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Kemudian yang terakhir yaitu studi antara kelompok guru. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang supervisi pendidikan di mana teman saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan dan juga teknik-teknik supervisi pendidikan. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan tentang yang ketiga yaitu tentang metode-metode supervisi pendidikan. Metode-metode supervisi pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu metode secara langsung dan metode secara tidak langsung. Yang pertama, metode secara langsung atau direct method. Metode secara langsung itu yaitu apabila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa menggunakan perantara ataupun media, maka hal itu dikatakan bahwa dia menggunakan metode secara langsung atau direct method, baik itu pribadi maupun kelompok. Misalnya konsultasi pribadi ataupun kelompok, pertemuan guru bidang studi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect method. Metode secara tidak langsung atau direct method ini yaitu apabila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi menggunakan benda ataupun alat atau menggunakan perantara, maka hal itu dikatakan bahwa dia menggunakan metode secara tidak langsung atau indirect method. Misalnya dengan menggunakan media papan pengumuman, telepon ataupun handphone, Gmail dan lain sebagainya. Yang keempat ada fungsi administrasi pendidikan. Fungsinya yaitu yang pertama perencanaan atau planning, kedua pengorganisasian atau organizing, ketiga penggerakan atau absorbing, yang keempat penyusunan pegawai atau staffing, yang kelima pengarahan atau directing, yang keenam pengkoordinasian atau coordinating. Dalam pengkoordinasian ini di suatu organisasi termasuk dalam organisasi pendidikan, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, kedua mengadakan rapat kerja dan koordinasi,
Ketiga, memberikan umpan balik terhadap hasil dari suatu kegiatan. Fungsi dari administrasi lainnya yaitu yang ketujuh, pelaporan atau reporting. Yang kedelapan, ada anggaran atau pendanaan atau bisa disebut juga dengan budgeting. Di dalam supervisi ada pun juga fungsi dari supervisi itu. Pada tahun 1992, menurut Bidharta, fungsi supervisi itu dibedakan atas dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi utamanya itu adalah membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi tambahannya yaitu membantu sekolah dalam membimbing guru agar dapat bekerja dengan baik dan mengadakan hubungan dengan masyarakat. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkannya kepada teman saya, yaitu Siti Nur Alisha. Baiklah, selanjutnya yang kelima, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Supervisi dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu atau berpedoman pada prinsip-prinsip supervisi. Dalam hal ini, setiap aktivitas supervisi yang dilakukan harus senantiasa berpedoman kepada Pancasila. Artinya, anggapan sikap dan tindakan supervisor tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip praktis juga dapat dikelompokkan menjadi dua loh. Yang pertama prinsip positif dan yang kedua prinsip negatif. Lalu bedanya apa? Prinsip positif adalah prinsip yang patut diikuti oleh supervisor dan prinsip negatif adalah prinsip yang perlu dihindari oleh supervisor. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu hubungan supervisi dengan administrasi pendidikan. Administrasi dan supervisi itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena administrasi dan supervisi saling berkaitan ataupun mempunyai hubungan yang sangat erat. Seperti pengertian administrasi dan supervisi yang telah dijelaskan di atas, bahwa keduanya merupakan pembinaan yang direncanakan bagi personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Namun dalam hal-hal tertentu keduanya dapat dibedakan loh. Di antaranya yaitu yang pertama, kegiatan administrasi didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan pelayanan bimbingan dan pembinaan. Yang kedua, tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah termasuk manajemen sekolah. Sedangkan supervisi adalah sebagian dari tugas dari pengarahan atau directing satu segi manajemen sekolah. Yang ketiga, administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan supervisi menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan itu untuk peningkatan mutu belajar mengajar. Sekian, terima kasih.